إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah wa azzakumullah. Kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat lahir yang kita rasakan maupun nikmat batin. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah wa azzakumullah. Bulan Sya'ban, satu dari bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan. Terbukti dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban ini. Tidak semua bulan memiliki keutamaan. Hanya beberapa bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan. Selebihnya itu menjadi hari-hari biasa dan bulan-bulan biasa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menetapkan ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini di antara bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan yang sangat besar di dalamnya kalau kita beramal. Dan bahkan sebaliknya, Allah akan menghukum seseorang yang mengotori dan mencederai bulan yang diagungkan oleh Allah ini dengan hukuman dosa yang dilipat gandakan kepada mereka. Kemudian ada bulan yang tidak kalah agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 4 bulan ini, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan bahkan disebut oleh sebagian ulama adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala meski tidak termasuk dalam kategori bulan suci. Oleh karena itu disyariatkan kepada kita untuk beramal, beribadah sebanyak-banyaknya. Sehingga para ulama menamai bulan Ramadan ini dengan bulan amal. Bukan bulan ilmu. Oleh karenanya para ulama sebagian memberikan contoh seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menghentikan belajar hadis dan mengajar hadis ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bukan bulan ilmu, tapi bulan amal. Dan menyibukkan diri dengan amal. Karena bulan ini adalah bulan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pahala amal ketika dilakukan oleh seseorang. Demikian pula dengan bulan Sya'ban.
bulan Sya'ban meski tidak semulia bulan yang 5 kita sebutkan tadi itu, tetapi di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bulan jadi istimewa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan ini dengan banyak ibadah puasa. Ini keutamaan yang pertama disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa di dalam 1 bulan itu lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Bulan-bulan haram termasuk dianjurkan kepada kita untuk berpuasa, tapi tidak sebanyak bulan Sya'ban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain masih dari Aisyah dan dari Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Aisyah berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya Aisyah menjelaskan radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sangat banyak di bulan Sya'ban. Bahkan kalimat wa kana yasumu Sya'bana kullah. Bahkan terkesan kata beliau Rasulullah mempuasakan bulan Sya'ban itu seluruhnya. Jadi hampir-hampir saja seluruh bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Oleh karena itu usahakan oleh kalian semampu kalian untuk melakukan amal-amal saleh selama bulan Sya'ban ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakan semaksimal mungkin, semampu kalian, kuat tenaga kalian memperbanyak amal-amal saleh di dalam bulan Sya'ban ini. Artinya tidak hanya puasa. Semua amal ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah semampu kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberikan pahala kepada amal-amal yang kalian lakukan sampai kalian bosan beramal, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabba as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'du alaihi in qalla. Ibadah salat yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat yang istimrar, terus menerus, tidak pernah terputus walaupun jumlah rakaatnya sedikit. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan satu ibadah salat, maka beliau tidak pernah berhenti dari ibadah tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Ini keutamaan yang pertama. Oleh karena itu menjadi sunnah bagi kita untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Dan salah satu hikmahnya adalah melatih jiwa kita yang biasa kenyang setiap hari, terutama bagi kita yang mungkin tidak pernah puasa. Senin Kamis tidak puasa, 3 hari setiap bulannya tidak pernah puasa. Puasa Daud jauh sekali. Artinya tidak pernah puasa selain dari bulan Ramadan. Maka jiwa yang seperti ini butuh pembiasaan agar dia nanti tidak kaget ketika tiba bulan Ramadan. Karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh persiapan hati dan jiwa. Dan ingat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya dari hati dan jiwa kita. Hati dan jiwa yang tidak siap untuk
ibadah kepada Allah karena tidak pernah latihan, ini akan kaget nanti ketika tiba Ramadan, dia harus berpuasa setiap hari. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak boleh, ini harus ditahan, ini dibatasi. Maka dia merasa sangat keberatan dengan syariat ini. Itu tidak mustahil. Orang-orang yang tidak terbiasa beribadah kepada akan keberatan dia dengan ini tidak boleh, ini dihalangi, ini enggak boleh, dibatasi. Wah, capek juga nih puasa setiap hari. Wah, berat nih puasa setiap hari. Ya syukur-syukur kalau cuaca hujan, agak sedikit membantu. Tapi kalau cuaca sangat panas, maka orang-orang yang tidak terbiasa beribadah kepada Allah, bukan mustahil akan keluar dari mulut beliau, atau paling tidak, kalaupun tidak dia keluarkan dari mulutnya, sebagai wujud dari keberatan itu, maka dia mendongkol jengkel keberatan di dalam hatinya. Tapi Allah Maha tahu. Inilah gunanya disebutkan oleh para ulama kenapa kita harus melatih diri, membiasakan jiwa, membiasakan hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang ujug-ujug menjadi taat. Tidak ada orang yang tiba-tiba bisa menjadi saleh. Tidak ada orang yang tiba-tiba langsung ridha dengan senang hati menerima amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Tidak ada. Tanpa latihan. Harus latihan. Oleh karena itu sejak dari kecil kita diajarkan untuk salat. Muru auladakum wahum bisab'in sinin. Kata Nabi SAW, suruh anak kalian ketika mereka menginjak umur 7 tahun untuk salat. Latihan. Karena nanti kalau antum tidak menyuruh anak-anak untuk salat, atau kita tidak dilatih dari kecil untuk salat, ketika kita dewasa, maka tidak semudah membalik telapak tangan untuk membedah salat itu. Apalagi antum dituntut disiplin, salat berjamaah di awal waktu di masjid. Itu akan sangat keberatan hati seseorang. Sangat keberatan. Karena dia tidak pernah latihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk taat kepada Allah jauh lebih berat dibandingkan dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia ini sepele, enteng, remeh masalah dunia ini. Tapi kalau masalah ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ini perkara yang sangat berat. Maka antum lihat, masjid-masjid kosong, azan berkumandang di mana-mana, masjid berdekatan, bersaut-sautan azan di mana-mana, tapi tidak ada yang ke masjid kecuali orang-orang itu saja. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini sangat berat untuk dilakukan. Kecuali orang-orang yang membiasakan diri dengan ibadah ini. Itu bukti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban terdapat dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an bahwa bulan Sya'ban itu diangkat amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban amal ibadah kita diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apakah rahasianya? Kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban begitu banyaknya? Jawab Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban wa Ramadan." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia banyak lalai dari melakukan amal-amal saleh. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Padahal di bulan Sya'ban itu kata Nabi SAW, amal-amal ibadah kalian diangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Oleh karena itu kata Nabi SAW, karena amal-amal diangkat pada bulan Sya'ban ini, aku sengaja berpuasa banyak di bulan Sya'ban ini karena amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ketika amal kita diangkat ke langit, maka pada saat itu memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal. Khususnya ibadah puasa.
Berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, sahih. Berdasarkan hadis ini disebutkan oleh para ulama, inilah bentuk keutamaan beramal di bulan Sya'ban. Jadi kenapa harus banyak beramal? Selain dari kita melatih diri, melatih jiwa kita, melatih hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan pahala keutamaan yang besar di sisi Allah. Karena kata Nabi, di bulan Sya'ban ini amal-amal hamba diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu memiliki keutamaan yang besar. Oleh karena itu aku berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ketiga, kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Bulan Sya'ban memiliki apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban itu memiliki apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Ini salah satu di antara keutamaan bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala datang ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah datang atau Allah hadir kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Allah datang atau hadir kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musyahin. Kata Nabi SAW, untuk apa Allah datang? Sengaja Allah hadir kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Seluruh hambanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali terhadap dua golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang musyrik, dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak berbaikan atau bermusuhan dengan saudaranya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Jadi keutamaannya adalah Allah memberikan ampunan khusus pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Allah memberikan ampunan khusus pada malam itu kepada seluruh hambanya, selama mereka tidak melakukan dua hal. Yang pertama kesyirikan, yang kedua permusuhan dengan saudaranya. Tapi kalau tepat malam nisfu Sya'ban itu masih ada yang berbuat syirik, masih ada yang menekuni keyakinan-keyakinan syirik, masih ada yang tidak berbaikan dengan saudaranya sesama muslim, maka dapat dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Hadis yang lain diketengahkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrik aw musyahin. Maknanya sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh hadir pada malam nisfu Sya'ban dan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali pelaku syirik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah, ini di antara keutamaan yang kita ungkapkan. Kita tidak menjelaskan seluruh keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban ini. Ini di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah, disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu adalah satu keharusan, bahkan kewajiban bagi kita ketika kita mengetahui adanya keutamaan-keutamaan ini, hendaknya ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengisi bulan Sya'ban ini, memanfaatkan momentum Sya'ban ini sebaik-baiknya untuk melatih diri kita menjadi hamba Allah yang terbiasa dengan amal-amal saleh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul zar' wa syahru Sya'ban syahru suqil zar' wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Siapa yang tidak pernah menanam, tidak mungkin dia menyiram. Siapa yang tidak pernah menyiram dan memupuk, menjaga tanaman, kapan dia akan memanen? Apa yang mau dia panen? Dan ini logikanya nyambung sekali. Orang yang menanam, maka dialah yang akan memetik insyaallah. Kemudian kata beliau, mathalu syahrul Rajab karrih wa mathalu Sya'ban mithlu ghaim wa mathalu Ramadan mithlu al-matar wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab walam yasqi fi Sya'ban fakaifa yuridu ay yahsida fi Ramadan. Kata beliau rahimahullahu taala, perumpamaan bulan Rajab seperti angin, perumpamaan bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan. Barang siapa yang tidak pernah menanam di bulan Rajab dan tidak pernah menyirami di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia bisa memanen di bulan Ramadan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa azakumullah, semoga ini menjadi perhatian kita, dan jangan perturutkan hawa nafsu, dan jangan lalai. Kami mengingatkan diri kami sendiri dan antum semua, marilah kita mendidik diri kita untuk taat kepada Allah, menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitas kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ma sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن